Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kita lanjut ya ke materi tentang teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan itu sebenarnya ada banyak ya, tapi saya ngambil 3 aja. Yang pertama itu ada menurut Hammerhoit. Nah, Hammerhoit ini dia mengemukakan bahwasannya struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor daripada berdasarkan lingkaran konsentrik. Nah, biasanya dia ini berbentuk menyerupai irisan kue bolu ya. Nah, bedanya ini dia terletak ada di tengah-tengah kota. Itu sektor ini dia bisa terjadi karena akibat dari faktor geografi seperti bentuk lahan dan pengembangan jalan sebagai sarana komunikasi dan transportasi. Nah, bisa dilihat ya seperti irisan kue bolu. Kalau kamu ketemu di soal itu biasanya dia berdasarkan huruf abjad A, B, C, D, E, tapi ada juga yang berdasarkan huruf angka, tapi kamu akan lebih sering menemui soal dalam bentuk abjad. Nah, yang pertama ada CBD atau Central Business District. Nah, dia ini adalah kegiatan bisnis. Pasti yang namanya kegiatan bisnis itu harus terletak yang strategis, karena dia itu ingin semua kalangan itu mudah menjangkaunya. Ada apa sih di CBD ini? Nah, dia itu ada bangunan kantor, hotel, ada bank, bioskop, ada pasar, dan juga ada pusat perbelanjaan. Deket A itu ada B. Nah, B ini adalah kawasan manufaktur. Apa sih manufaktur? Manufaktur itu adalah industri yang sudah menggunakan mesin. Jadi dia tidak terlalu mengandalkan lagi tenaga manusia. Ada juga kawasan perdagangan. Nah, deket B itu ada C, yaitu sektor kaum buruh atau kaum murba. Nah, di sini ya. Nih. Ada yang D itu deket C juga. D itu dia sebagai kaum menengah ya, atau sektor madya wisma. Nah, yang terakhir itu ada kawasan adiwisma, yaitu golongan atas yang terdiri dari para eksekutif dan pejabat. Jadi jelasnya cuma 5 doang. A, B, C, D, E. A itu kawasan pusat kegiatan, B manufaktur, C kaum buruh, D kaum menengah, E kaum elit. Gampang ya. Yang kedua itu ada menurut Walter Klisteller. Nah, menurut Walter ini dia mengemukakan tentang teori tempat sentral. Menurut dia itu ada 2 yang mempengaruhinya. Ada range atau jangkauan, ada ambang, threshold. Range itu adalah jarak yang harus ditempuh manusia untuk memenuhi barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Ada yang kedua yaitu threshold. Nah, threshold itu adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Dalam teori ini diasumsikan pada wilayah datar yang luas dihuni oleh sejumlah penduduk dengan kondisi yang merata. Dengan artian manusia itu kan pasti perlu memenuhi kebutuhannya ya, baik berupa barang dan jasa, baik peralatan rumah tangga, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Pasti untuk memenuhinya itu kita butuh jarak dari rumah, itu yang disebut dengan range. Atau kita bisa artikan gini, pedagang itu kan pasti nyari tempat yang strategis kan untuk menjajalkan barang dagangannya. Kenapa sih dia harus nyari tempat yang strategis? Ya supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu udah prinsip ekonomi. Kalau misalnya dia nyari tempat jualan yang sepi, ya untuk apa? Itu namanya dia akan dapat rugi. Ada lagi yang ketiga itu teori pusat pertumbuhan. Nah, ini menurut Pirrox.
Pirox ini bilang ya namanya pembangunan kota itu tuh nggak mungkin serentak, tapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Nah, daerah yang duluan nih yang terjadi pembangunan itu yang dinamakan dengan kutub-kutub pertumbuhan. Nah, selanjutnya itu akan menyebar ke daerah sekitarnya. Nah, kalau Indonesia itu yang namanya pengembangan wilayah itu ada beberapa pendekatan khusus. Yang pertama itu ada pendekatan wilayah berdasarkan kawasan das atau daerah aliran sungai. Dalam artiannya, jadi das itu bisa dimanfaatkan, manfaat sungainya, tanahnya, sumber daya alam lainnya secara terintegrasi. Yang kedua itu menurut pengembangan wilayah pedesaan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk pedesaan. Yang ketiga ada pengembangan wilayah menurut sistem perkotaan. Yang keempat, pengembangan wilayah berdasarkan kutub-kutub pertumbuhan atau growth pole. Yang kelima, pengembangan wilayah berdasarkan konsep agropolitan, yaitu menyebar berbagai industri kecil di desa dan pengembangan lahan rekreasi sehingga tumbuh beberapa kota yang berada di daerah pertanian atau agropolitan. Nah, gimana? Udah ngerti kan? Kalau belum, kita ketemu lagi ya di Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.